Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau telah mati buat kami. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga Tuhan, menunjukkan bahwa Engkau Allah. Bukan hanya menunjukkan sebagai Allah, bahwa Engkau Allah yang ada dalam hidup kami. Yang memerintah, yang berkuasa. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh berkumpul. Tuhan, buka mata rohani kami. Allah Roh Kudus mengurapi kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Merdeka dari ketakutan. Merdeka dari kemiskinan. Merdeka akan ketakutan masa depan kami. Karena masa depan kami adalah masa depan damai sejahtera. Hari depan yang penuh pengharapan. Dan sebagai jaminan Tuhan, Engkau telah melakukannya di atas Bukit Joljuta dan memberikan kemenangan itu kepada kami. Sebab itu Bapa, kami menerima sebagai anugerah kasih karunia yang melimpah. Urapi kami semua pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata, tepuk tangan panjang buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Tadi kalau ada telepon kembali berbunyi saudaraku, karena jemaat juga diaken. Dia tugas tapi kena parade bunga. Jadi ini macet semua saudaraku. Bapak Ibu yang kekasih, itulah yang ingin saya sharekan pada saudara pada siang hari ini. Ya. Kalau kita melihat situasi keadaan akhir-akhir ini saudaraku, berita-berita yang menakutkan. Pilkada baru selesai, sekarang muncul lagi saudaraku. Ya, kalau saudara lihat di medsos saudaraku ya, waduh beritanya saudaraku. Ada sebagian orang yang tidak puas ingin mengganti negara kita, Bhinneka Tunggal Ika menjadi negara agama saudaraku. Kalau bayangkan saudaraku, kita sudah merdeka berapa puluh tahun saudaraku. Ya, kalau jadi negara agama saudaraku, mungkin terjadi hal yang sangat membahayakan. Ya, tapi saya percayalah saudaraku. Ya, berita-berita ini memang kenyataan memang begitu saudaraku. Ya. Kalau terjadi itu nanti Bali bisa merdeka sendiri, Manado bisa merdeka sendiri, ya. Ya, seperti di Timur Tengah saudaraku. Tapi satu hal, ya, saya ini berdoa, saya gembala saudaraku. Kita kumpul, kita berdoa, kita sharing sama Pak Feni, sharing sama hamba-hamba Tuhan. Ya. Saya baca ini kan hari-hari kebangkitan, betul betul. Ya, 40 hari setelah Yesus itu bangkit dari maut, dari kubur, ya, 40 hari dia hanya menampakkan diri kepada setiap orang yang percaya. Katakan, setelah bangkit dia hanya menampakkan diri kepada orang yang percaya. Sebelum Yesus bangkit dia menampakkan kepada semua orang. Tapi setelah bangkit dia menampakkan diri selama 40 hari kepada setiap orang yang percaya. Pertanyaan saya, bisa enggak Tuhan Yesus menampakkan diri sekarang pada orang-orang yang belum terima Tuhan? Bisa enggak? Bisa, buktinya ya. Kalau kita dilihat di YouTube, ya, di Iran, di negara Timur Tengah, mereka tidak kenal Tuhan. Akhirnya mereka didatangi Tuhan Yesus secara fisik, ya toh, bukan secara fisik lah, penampakan begitu ya. Mereka bisa bertobat sekarang menjadi hamba Tuhan militan, saudaraku. Banyak sekali kesaksian-kesaksian demikian. Tetapi itu bukan ukuran buat kita, karena Firman Tuhan juga mengatakan, saya percaya itu. Ya. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi saudara ini orang-orang yang terbahagia di dunia. Itu katakan amin. Nah saudaraku yang kekasih, saya berdoa dan Tuhan berikan saya istilahnya bahasa rohaninya rema. Karena saya berkali-kali sudah saudara saya baca kebangkitan ini. Dan saya berkata sama Tuhan, seringkali saya sudah sampaikan ini pada mereka Tuhan. Tapi Tuhan itu tunjukkan saya pada satu kalimat saja saudara. Bukan satu ayat loh, satu kalimat saja. Satu kalimat, ya dalam satu ayat itu ada beberapa kalimat, ini satu kalimat. Dan kalimat ini Tuhan berkata, ini sampaikan.
situasi keadaan politik dan bagaimana. Dan mereka sekarang wah banyak berita-berita hoax saudaraku. Berita apa? Hoax. Berita hoax saudaraku. Jangan diteruskan ya kalau saudara punya berita itu saudaraku ya. Saudara adalah anak-anak damai sejahtera. Amin. Saudara membawa damai. Amin. Sudah kalau ada itu saudara doakan, saudara berkati mereka. Ya, dan jangan dengarkan hal-hal yang bersifat merusak iman saudara. Apa itu Pak? Nah, sekarang kan banyak YouTube saudaraku. Ya saya diingatkan bukan orang lain, diingatkan sama istri saya saudaraku. Pak, ojo dirungokno. Wis. Ya, kalau saya dengar saudara sepupu saya itu loh saudaraku, HP berisik loh nek ngomong lak gregetno hati saudaraku. Iya toh. Mangkel loh aku saudaraku ya. Wah iki opo sih gitu saudaraku ya. Iya toh. Nah, istri saya bilang, "Pak, wis ojo nonton iku, nonton liyane neh, ojo nonton iku ae." Dengar saudara, kadang-kadang Tuhan itu bicara lewat orang dekat kita. Betul? Betul. Nah saudara jangan merasa tinggi. Tapi saudara harus mau rendah hati, terima. Nah, kadang-kadang kita yang sepasangan kita tidak didengar saudaraku. Waktu dua ngomong satu kali, dua kali, saya rudok mangkel titik. Tapi, ini omongannya betul ini. Kalau saya ngerungokno ini gregetan ini saudara tinggi. Lalu saya tidak nonton lagi setelah nonton sepintas dan tidak nonton lagi. Siapa ditonton damai sejahtera. Nah, sebab itu saudaraku ya, saya mau sampaikan dengan saudara. Kadang Tuhan bicara kepada orang yang lebih rendah dari saudara. Artinya orang yang levelnya rendah dari saudara. Ya, jadi saudara harus dengar. Jangan saudara tidak dengarkan. Sebelum kita buka firman Tuhan, saya mau baca kon saudara Amsal Sulaiman 13 ayat 13. Bunyinya kayak gini, tidak usah dibuka ya, kalau saudara catat saja. Barang siapa menyepelekan firman, dia akan menanggung akibatnya. Barang siapa taat kepada perintah, dia akan diberkati. Jangan sepelekan firman. Ngomong kiri kanan saudaraku. Jangan sepelekan firman. Saudara mau diberkati? Mau diberkati? Ya. Kata-kata ini diberikan tema, saya beri tema The Power of Words. Ya. Kuasa perkataan, katakan kuasa perkataan. Lebih keras, mantap, 2, 3. Jangan sepelekan. Ya. Jangan sepelekan siapapun saudara di tempat ini. Ya, ayo kita baca dulu. Ya. Kita baca dengan cepat Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Ini tentang kebangkitan Kristus. Ya. Ya. Mulai. Saya baca 1, saudara baca 2. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Ya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur Yesus. Terus? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ya, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya, terus. Ya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakan. Iya, 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya. Dengan takut dan yang besar dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, saudara. Semua berkata? Nah, saudaraku, satu perikop ini tapi
Tuhan itu arahkan kepada saya kepada satu kalimat saudaraku. Tapi sebelumnya satu kalimat ini, coba saudara baca ayat 6. Kita akan fokus pada ayat ini. Sebab ya, mulai dari sebab itu sebetulnya yang warna merah itu mulai dari sebab ya, enggak apa-apa. Sebab ya, 2, 3. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah, sekali lagi 2, 3. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Saudaraku, ini menjadi pergumulan dan Tuhan berbicara apa makna artinya saudaraku. Bukankah cukup ini saudaraku? Oh saudaraku, ternyata ada 2 hal yang perlu saudara simpan dan saudara harus benar-benar. Saudara kalau mau ingin loh ya, hidup di dalam mujizat. Hidup dalam mujizat. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jika cerita saja. Ya. Waktu Yesus sebelum mati, sebelum disalibkan, dia sudah berkali-kali ngomong. Tapi enggak ada muridnya yang percaya. Bahkan setelah bangkit pun, Yesus sudah bangkit, tapi murid-muridnya semua enggak ada yang percaya. Semua ketakutan. Saudaraku. Nah, itu sebabnya Yesus tidak langsung naik ke sorga. Tapi dia menemui murid-muridnya supaya orang yang percaya tidak putus asa. Tidak murtad. Yang setuju kata amin. Nah, dalam perikop ini saudaraku. Ya, Tuhan mengatakan, malaikat mengatakan, ia telah bangkit. Sama seperti yang ia katakan. Coba saudara sekarang baca. Yaitu di dalam Markus. Ya, saya tidak akan lama-lama di sini. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. Markus 9 ayat 21. Coba Yosua baca kalau biar cepat. Ya ini. Loh, tadi ayat berapa ya? Ayat 31. Sorry. Ayat 31. Ya. Yuk baca yang keras saudaraku. Sebab ya Yesus sedang mengajar apa? Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Belum meninggal sudah memberitahu, bahkan dia memberitahu dia akan bangkit. Bukan sekali, beberapa kali. Tapi enggak ada yang percaya. Nah, sebab itu saudaraku, waktu Tuhan arahkan saya pada ayat yang ke-6 tadi, ia telah bangkit. Seperti yang ia katakan, ada 2 hal saudara harus pegang. Yang pertama, saudaraku. Ya, next berikutnya. 2, 3. Perkataannya membuktikan Yesus tidak berdusta. Kalau manusia bisa salah enggak? Ya, semua manusia bisa salah. Tidak ada manusia dari zaman dulu sampai besok saudaraku. Manusia itu tidak pernah meleset dari omongan. Pasti ada. Betul. Tapi kalau Tuhan bisa meleset tidak? Lah, ini Yesus tidak meleset saudaraku. Maka itu saya sampaikan dengan saudara berkali-kali. Yesus itu 100% manusia juga 100% Tuhan. Saudara boleh ragu-ragu. Kalau saudara ragu-ragu, maka saudara tidak akan kuat iman saudara. Coba perhatikan bilangan. Ya. Jadi perkataannya membuktikan bahwa Yesus tidak berdusta. Bilangan 23 ayat 19. Yang keras ya, 23. Allah bukan manusia, nek manusia bisa beleset. Ya, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga menyesal, wis ngomong, aduh lapo tak berkati tiba belakrak karu-karuan. Enggak pernah Tuhan tuh ngomong kayak gitu. Ya saudara harus tahu ini. Terus
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Tuhan berkata, orang percaya disembuhkan. Tapi mari ngono saudara ngomong sing enggak. Duh, wis tak tarik balik. Enggak pernah itu. Ya kalau saudara baca Yakobus juga begitu. Pemberian Allah itu murni dan tidak pernah mengungkit-ungkit. Tuhan itu tak tahu ngundat-ngundat. Ya. Terus atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini tidak mungkin terjadi. Jadi 100% ya. Next saya punya ya Jesus Christ true God 100% dan true man 100%. 100% manusia, 100% Allah. Dia bisa lapar. Nanti saudara akan lihat. Nah, next, saja. Itu sampai yang pertama. Jadi saudara harus tahu ini. Jangan saudara punya pikiran, Tuhan ini tidak sayang ngambil aku. Tuhan ini tidak sayang ngambil aku. Saudara kalau ada omongan gini, dalam benak saudara, bertobat. Amin. Saya masih sampaikan kepada saudara, Tuhan berkata gini, engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Kalau nggak salah itu Yesaya 43 ayat 4 kalau nggak salah ya. Yesaya 43 ayat 4. Engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku ini mengasihi engkau. Saudara jangan sampai saudara ada satu keraguan. Kalau saudara keraguan iman saudara menjadi turun. Menjadi takut sehingga saudara tidak menerima penuaian, mujizat penuaian. Jangan menjadi orang bebal saudaraku. Orang bebal itu gimana toh Pak? Nah saya perlu sampaikan saudara ini ya. Supaya saudara gitu saudaraku ya. Sebelumnya kita baca Yesaya 45 ayat 23. Saya kasih contoh nanti. Orang bebal itu kayak apa? Ayo. Yesaya 45 ayat 23. Oke? Nah, semua baca. 2, 3. Demikian aku sendiri, aku telah bersumpah. Loh, dari mulutku telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Perhatikan saudaraku ya, aku bersumpah. Biasanya ini yang bersumpah siapa? Tuhan kan? Halo? Setuju? Tuhan yang bersumpah. Biasanya kalau orang bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Betul apa betul? Demi Tuhan. Ini di atasnya Tuhan gak ada. Apa artinya? Di atasnya itu ada Tuhan lagi. Apa artinya? Artinya dia dapat melakukan segala perkara dan dia tidak dapat menarik apa yang diucapkan. Yang sudah katakan amin. Dengan kata lain, Tuhan tuh mengajarkan kepada saudara orang yang percaya ini, ojo ragu-ragu maneh. Jangan takut dengan situasi dan keadaan. Ayo terus, tadi tetap 43 ayat 25 sebelum saya masuk kedua. Sebelum saya kasih contoh. Ya apa sih tolak-tolak gak ditokno iki. Mana ojo cepet-cepet ditutup tala, cek apa namanya cek cepet ya. Dan semua orang itu orang yang percaya akan bertekuk lutut di hadapanku. Artinya apa? Mengiring Tuhan dan akan bersumpah setia. Saya percaya saudara, orang yang mengalami janjinya Tuhan ini terjadi dalam hidupnya karena tidak ragu-ragu lagi. Dia akan setia, dia bersumpah untuk dirinya. Aku bersumpah akan setia dalam keadaan apapun. Tidak mungkin saudara akan lari karena dia tahu persis apa yang diucapkan pasti terjadi. Karena Tuhan itu Alfa dan Omega, ya dan amin. Nah saudaraku, tapi banyak orang bebal. Nah, kasih contoh sekarang. Contoh. 4 tambah 4 berapa? Ayo jawab. Kalau saudara mengatakan 8 itu kebenaran. Betul? Betul? Lalu ada orang. 4 tambah 4 piro? 9. 9. Aduh. 4 tambah 4 iku 8.
Songo, Pak. Aduh, 1 loro 3 4 ditambah 1 loro 3 4. Itu kan 0 4 6 tuh 8. Songo, Pak, songo. Nek aku kaji ngomong songo po, wong iku cangkem-camku dhewek. Saudara mau ngengkel sama orang kayak gini? Mau ngengkel sama orang kayak ini? Sebetulnya orang bodoh itu enggak ada, saudara. Ya orang bebal ini. Wis ero dikandani ngeyel. Betul apa betul? Tuhan berkata, aku ini memberkati kamu. Aku datang ini loh untuk mati di atas kayu salib. Nanti aku dikubur, bangkit pada hari ketiga, aku tinggal di dalam kamu. Masa depanmu itu ada. Ngomong Lionel lah. Aku itu kon desa. Mamaku iku papaku iku wong desa kesa-kesa. Mana mungkin? Loh, Tuhan itu ngomong kayak gini. Tuhan mengasihi engkau. Bukti nih. Aku kok kayak gini. Nah, ini berarti orang ngomong kiri kanan. Kon gak ngono. Amin. Ini perlu saya yakinkan, saudaraku. Siapa mau mujizat Tuhan? Ayo. Siapa mau masa depan saudara itu luar biasa? Yakin ya? Saya mau, saudaraku. Ya kalau saya enggak mau, enggak mungkin saya soro-soro. Nah, saya mau, saudaraku yang kekasih. Nah, sebab itu saudara yang kekasih, saya harapkan saudara pegang teguh ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saudaraku, Allah tidak pernah berdusta. Dia Alfa dan Omega. Dia dapat menjadikan barang yang tidak ada menjadi ada. Lalu kita masuk yang kedua. Ya, apa itu yang kedua saudaraku? Ya. Ya. Yang kedua, kalau pertama perkataannya Tuhan Yesus, malaikat itu berkata, ia sudah bangkit seperti apa yang sama dikatakannya, artinya bahwa Allah tidak berdusta. Yang kedua, ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Ya. Yang kedua ini perkataannya membuktikan betapa dahsyatnya kuasa kata-kata iman. Katakan bersama saya, kuasa kata-kata iman. 2, 3. Ya. Orang dalam Tuhan saja saudara, orang dunia. Kalau saudara waktu itu datang ke James Gue, ya, James Gue ini kan anak Tuhan juga. Dia kan motivator, saudara. Dia berkata gini, orang-orang terkenal, ya, motivator terkenal, sebutkan siapa saja. Dia itu pakai kata-kata firman. Sumbernya itu firman. Tapi mereka nggak tahu. Nah saudara tahu saudaraku. Salah satu yang disebutkan Muhammad Ali. Wah ini Muhammad Ali saudaraku. Nah, saudara kenal sama orang ini? Wah Pak Hendra pasti kenal ini. Ini orang nomor 1 petinju besar. Dia ngomong gini, I am the greatest. I said that even before I knew I was. Artinya dia ngomong gini, saya adalah yang terbesar. Saya katakan, bahkan sebelum saya tahu bahwa itu adalah saya. Ngomong, durung tahu nerimo. Lagi lah omongannya firman Tuhan. Bukan saya ngomong amin. Saudara ini kagum sama saya pakai kayak gini, kayak apa sih saudara? Saya ini diperintahkan oleh senior saya kalau hari besar suruh pakai baju kebesaran, saudara. Karena senior saya ya saya harus taat, saudaraku. Saya ini dioleh-oleh ini anu loh saudaraku. Tidak ada saya cari ini saudaraku. Dioleh-oleh sama Pak siapa? Pak Ara. Pak Gembala. Pak Gembala itu kalau hari besar perjamuan kudus mesti pakai ini Pak. Loh tadi KI saudara, saya cari no mana-mana kalau untuk beli nongol di mana saya. Israel enggak tahu.
Nggak kertas ya iso, saudaraku. Botolnya aqua ya iso. Loh iya ya Pak ya. Loh enggak apa-apa. Tapi kan gak enak aku saudaraku. Mosok botol aqua tak delekin. Tapi luar biasa. Tadi pagi no sing lemah aku saudara. Waduh, gembala aku nggak klambi ngono ketok ganteng. Ngawur ae. Nah, saudaraku kembali ke firman. Amin. Muhammad Ali aja ngomong kayak gitu. Sekarang saya mau tanya dengan saudara. Apa yang saudara ucapkan? Every day. Kalau saudara nuruti YouTube, nuruti namanya WA, saudara, berkatmu hilang. Saya kemarin makan sama anak saya sama istri saya. Melaku nonggone restoran. Ono 2 pasang enggak salah. Anake 3 siji anake 4. Mangan. Tak delok kabeh dolonan kabeh. Sakjane mangan iku lak ngomong-ngomong. Betul enggak? Iki ngomong sing jijine sijine. Waduh. Gak ono enteki saudaraku. Iki anakku gak ono iki. Nek ono pasti kena saudara. Noni itu. Waduh. Saya bisa apa? Mereka sudah rumah tangga. Firman. Nek kon nyepelekno firman, akibatnya kon dhewe. Iya Pak ya? Tadi lo ngomong. Loh, saya sayang dengan saudara loh, saudara. Temenan saudaraku. Saya berdoa, Pak Feni loh. Jam 10 ya Pak ya? Jam 10 dan 11. Kita berdoa, mendoakan yang sakit, mendoakan yang dalam kesulitan. Niko didoakan terus saudaraku. Supaya cepat-cepat dipulihkan. Sama-sama dapat melayani. Saudara, sampai kita doakan supaya saudara diberkati. Saudara yang kasih. Lah kalau ada orang sudah dikasih tahu tapi gak gelem nurut loh saudaraku lah yo. Nangis kita orang ini. Tapi saya percaya, haleluya. Pokoknya berita kebenaran yang disampaikan. Amin. Nah, next. Ya. Perlunya perkataan iman supaya manusia tidak melihat kondisi yang ada. Wis tak kayak kesaksian deh. Saya dulu waktu susah setengah mati saudaraku ya. Setiap hari. Sing tak delok itu. Perkara terus saudaraku. Anakku 4. Meni apa maneh sing didol. Waduh gegeran sama istri. Waduh macam-macam saudaraku. Tidak ada harapan. Saya lihat masa depan saya ke belakang ini. Ke depan ini. Masa depan ke depan. Gelap gulita. Peteng wis karo apa-apa. Tapi begitu saya tahu firman Tuhan. Saudara. Bukan saya tidak ngerti. Saya tahu masa depan saya gelap saudara. Saya ngadeg saudara. Saya punya masa depan. Sebab Yesus gak mati tok. Dia sudah bangkit. Tak omong no saudaraku. Ini loh. Ayo tadi. Jadi perlunya perkataan iman supaya manusia tidak melihat kondisi yang ada. Kondisi saya tidak mungkin. Nah, diomongno saudaraku. Soal penyakit yang gitu, tak omongno. Siap? Halo? Siap? Ya, next. Yesus memberi contoh. Ya, Tuhan itu bukan asal ngomong. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus, Tuhan itu selalu ngasih contoh. Tuhan itu nuntun kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar gereja tok, tapi saudara dituntun oleh Tuhan. Dia memberi contoh dan mempraktekkan kuasa kata-katanya di dalam pelayanannya. Dengan apa? Dengan perintah, dengan kata-kata. Coba kita lihat next. Nah, Yesus meneduhkan ombak. Saudara nanti baca di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada waktu itu Tuhan perintahkan, ayo kita ke seberang. Malam-malam. Begitu sampai di tengah-tengah terjadi ombak angin sehingga airnya masuk. Murid-muridnya ketakutan. Lalu Tuhan dibangunkan. Tuhan, tidakkah kau peduli kalau kita binasa? Tuhan tuh ngajar, lalu Tuhan bangkit berdiri. Ayat 39 dibaca. 2, 3. Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, apa?
berkata kepada danau itu, diam, tenang. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi apa? Tuhan berkata, katakan Tuhan berkata. Yang keras 2, 3. Ojo dipikiri dok. Firman Tuhan ngomongin renungkan dan perkatakanlah kitab apa? Taurat itu siang dan malam. Jadi diomongno. Ya. Diam tenang, sekitar itu teduh. Perkataan Tuhan. Ya. Lalu next. Ya. Loh kok tambah mati? Yang keras, 2, 3. Manusia tidak bisa mengganti keadaan dunia yang sedang terjadi. Betul betul? Betul dong. Kita tidak bisa ganti kenyataan yang ada, saudaraku. Ya. Terus ini, tetapi manusia bisa apa? Menentukan bahwa kehidupannya tidak dikuasai oleh dunia. Kita tidak dapat merubah keadaan, tapi saya tidak dikuasai dengan keadaan dunia. Loh Pak, ada dasarnya? Oh ada saudara. Saya melakukan kok, saya alami kok saudaraku. Coba saudara baca. 1, ya Yohanes 5 ayat 4. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah, sampai di sini dulu. Siapa yang lahir dari Allah? Katakan. Iki anake sapa dong? Ayo. Sing angkat tangan sapa iku? Semua angkat tangan. Tepuk tangannya banyak buat Tuhan. Haleluya. Saudara, barang siap bukan kamu yang mengaku Yesus, saudara, tapi roh Bapakku yang ada dalam kamu. Amin. Itu Alkitab yang ngomong. Dari kalau saudara ngaku Yesus itu Tuhan, juru selamatku, itu bukan saudara. Roh Kudus yang di dalam saudara, itu ngomong sama saudara. Ingat tak waktu Petrus ditegur sama Yesus? Menurut kamu, menurut kata orang siapa aku ini? Lalu Petrus ngomong gini, Tuhan ada yang mengatakan bahwa engkau Nabi Elia, engkau yang mengatakan Nabi Musa. Nah, Tuhan Yesus enggak senang, enggak puas. Sekarang Tuhan Yesus langsung ngomong ambil murti. Menurut kamu yang percaya. Siapa aku ini? Petrus ngomong, Tuhan engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Tuhan Yesus yang ngomong, waduh pinter kan. Aku di murid kalau aku ciamik. Enggak saudara. Tuhan Yesus ngomong apa? Berbahagia Simon, bukan kamu yang mengatakan itu, tapi Bapakku yang di sorga. Oh, lu kok menang apa? Masih kagum? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Loh, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman itu bertindak seperti apa yang dikatakan Tuhan. Katakan iman itu bertindak. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan ngomong jangan takut. Saudara perlu takut. Kamu apa? Kamu tidak mungkin lah. Kamu itu jadi orang tidak mungkin. Meneh-meneh jadi apa kon karo. Tolak saudaraku. Enggak. Saya anak Allah. Mulut saya ada kuasa. Lalu ngomong amin maneh. Buyaro mari rek. Mangkel aku. Ndak. Ini intermezzo supaya saudara masuk ya, supaya saudara masuk gitu. Ya, yuk. Ya, jadi dibuktikan. Haleluya. Ini luar biasa. Tuhan mengutuk pohon ara. Nah, saudara baca di rumah. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus itu lapar lah. Kan saya katakan tadi toh. Yesus itu juga manusia. Tak lapar juga. Dilihat ada pohon ara, dia datang. Begitu, loh, gak ada buah saudaraku. Tuhan Yesus ngomong, mulai hari ini jangan kau berbuah lagi. Yuk kita baca. Ayat berapa itu? Next. 2, 3. Dekat jalan yang melewati pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara. Waduh. Kata-kata itu dahsyat. 2, 3. Next. Nih, perlu. Yosua tak kon golek gambare. Yos, golek gambar sing sadis cik ero kabeh. Dikei gambaran pisau saudaraku. Ini bukan tulisan ISIS loh saudara, ngawur ya kon saudaraku.
Ya, be careful. Your words can kill. Waduh, hati-hati dengan mulutmu. Ayo ngomong aja, kepengin nih ngomong sebelahmu. Hati-hati ambil cangkemmu. Aja gue bagus deh. Hati-hati ambil cangkemmu. Itu saudaraku ya. Ya, inilah. Perkataanmu bisa membunuh, ya. Perkataanmu bisa memulihkan. Perkataanmu bisa membuat apa? Saya mau tanya dengan saudara. Saudara mau mujizat? Apa yang saudara katakan? Ya harus seru ngomong. Saudara perlu mujizat? Percaya mujizat? Saya diomong apa? Mujizat. Iya, saya diomong aku ditinggal bojoku, ndang mati aku, sapa kasih golek duwe aku, wis keliru. Iya Pak ya? Ayo, saya diomong apa? Mujizat. Ngomong no sing lain ya salah saudaraku. Ya kalau ngomong no sing lain berarti saudara bebas. Wah gak enak Pak Gembala. Enggak saudaraku. Kadang-kadang ngomong ambil orang sing wis ngerti firman itu, rodok nyelekit titik gak apa-apa. Biar sadar, amin. Saudara marah sama saya? Enggak ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. I love you full, haleluya. Tepuk tangan banyak buat Tuhan, haleluya. Yes. Kan saya sudah ngomong loh, aku gak iso apa-apa saudaraku. Gak iso apa-apa. Tapi saya mau taat firman Tuhan. Lo tadi. Bolak-balik diomong, apa sih diboleh? Dorong saudara. Allah tidak pernah pandang bulu. Katakan Allah tidak pernah pandang bulu. Ya? Ya, next. Nah, ini perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum ini bukan orang Yahudi. Ya, dia perwira, orang Roma. Orang kafir waktu itu ya. Dia nangkep apa yang dimaksud Yesus. Jadi saudara di gereja ini bukan hanya sekedar datang, tapi tangkepan firman Tuhan itu. Tuhan Yesus, firman itu bukan untuk orang lain, untuk saudara. Dia mendengar tentang Yesus. Lah dia punya pembantu sakit saudaraku. Dia datang pada Yesus, aku punya pembantu sakit. Tolonglah sembuhkan dia, datanglah ke tempat saya. Yesus tidak nolak. Ayo. Tapi perwira itu ngomong, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Ngomong aja kecap Tuhan. Ngomong aja sepatah kata Tuhan. Maka pembantu saya itu sembuh. Waduh, Tuhan seneng setengah mati saudaraku. Ngomong sampai gini, lihat murid, turun. Di antara orang Israel, tidak ada orang yang punya iman kayak gini ini. Ngomong tok. Saudara mau? Mau? Ngomong mujizat. Katakan, mujizat. Iya. Barang siapa menyepelekan firman akan menanggung akibatnya. Barang siapa taat, dia akan mendapat perintah. Luar biasa enggak Tuhan? Luar biasa. Saya percaya saudaraku, karena saya ngalami. Sebelum saya ngalami, saya percaya dulu. Ya. Lalu dia berkata ini, coba Pak John, 2, 3. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku ini tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan katakan saja. Kabeh ngomong katakan loh. Ini loh saudaraku. Tuhan mengajarkan saya. Katakan saudaraku. Ojo dulu keadaanmu. Katakan. Saya orang diberkati. Amin. Saya dapat rema juga dari Yosua. Bukan Yosuanya, Yesus melalui Yosua. Dia mau gini, saya mau tanya dengan saudara.
Murid yang dikasih Tuhan itu siapa? Ayo ngomong, murid yang dikasih Tuhan siapa? Yohanes. Betul ya? Betul ya? Setuju? Jadi Tuhan gak pilih kasih. Ayo jawabannya ya apa? Jadi Tuhan gak pilih kasih. Lah kok murid-muridnya yang dikasih Tuhan kok Yohanes? Ya apa oleh nerang no? Kan berarti Tuhan pilih kasih. Ya apa ya? Yuk mikir ayo. Ki mikir tak turu sih sampai aning saudaraku. Nah, saya kasih tahu saudara, ya. Saya dapat rema dari Yosua melalui Yosua khotbah. Gini saudaraku. Satu kali ada orang saksi. Namanya Joni Suatan. Saudara-saudara, aduh Tuhan Yesus itu cinta sama saya. Saya dicintai Tuhan luar biasa. Ada orang mikir gini terusan. Sebelah saya. Ngomong saksi ngono gak oleh. Mbak Nowo ngiri hari ini. Loh, ini pikiran salah loh saudaraku. Kenapa? Kok Yohanes ngomong murid yang dicintai Tuhan? Coba saudara baca. Markus, Matius, Markus, Lukas. Tidak ada yang dinamakan murid yang dicintai Tuhan namanya Yohanes. Nah, kata moca toh? Aku tak banding-banding no saudaraku. Nek ono sing gak enak tak banding-banding no saudaraku. Hanya Injil Yohanes sing nulis dhewe ngomong. Murid yang dikasihi Tuhan. Boleh enggak saya ngomong gini? Duh, Tuhan tuh cinta ambek aku ki sapa sih? Kok saiki dadekno gembala, diberkati. Oleh enggak? Yakin? 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 Mulai dino iki ngomong ngono. Loh, saudara tidak dilarang kok. Saudara diberi kebebasan, saudara mengekspresikan Tuhan yang cinta sama saudara. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Tidak apa-apa. Ojo ngomong ini. Tuhan, kabeh gak seneng kabeh aku bukti ini tuh. Bojoku ini kalau aku. Anak ini kalau aku. Kabeh ini kalau aku. Gak dikei-kei, gak dikei warisan. Tuhan berkata tapi Tuhan gak berkati. Tuhan gak cinta sama aku. Aduh. Itu sama dengan saudara percaya dengan pendusta. Siapa pendusta itu? Iblis. Dia bapaknya pembohong. Ya toh? Mulai hari ini. Janganlah. Terima kasih Tuhan. Aduh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Delok engko. Bedo saudara. Bedo. Temenan bedo. Itu rasa syukur. Wah, Yohanes ngerti rahasia nih. Saya dicintai Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Wah, saya gitu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pilih kasih Tuhan. Kau juga cinta sama saya. Saudara Pak Mulyono. Wah, dia kan baru dapat musibah. Banjir. Toko entek. Nongol di mana? Bima ya? Sumbawa. Habis. Saudaraku. Padahal dia cari susah payah loh. Ya Pak Mul sudah pernah saksi. Saya berani ngomong sama saudara. Ya toh entek kabeh. Saya dengan Pak Tanjung. Besuki saudara. Nongol Prodeo. Hotel paling bagus sekali saat dunia. Namanya Prodeo saudara. Tapi saya selalu dengan imannya. Dengan pengertiannya saudaraku. Dia tidak putus asa pulang dari Prodeo. Dia masih bisa dipercaya orang sekarang jaya. Entek mana? Tapi Tuhan itu punya rencana saudaraku. Kemarin Pak Endra. Dia tuh ditawari ruko. Ya, ditawari ruko 7 kali 20 di pinggir jalan. 7 kali 20. Gede loh Pak Fendi. 3 lantai, yang lantai ketiga belum dibangun. Orangnya enggak bisa
Terus akhirnya mau diambil sama bank. Ditawarno dhek. Jenenge orang ndak sanus nyang pokok mengo. Pokok cangkeme mengo. Nek oleh 1,5 wis. Kan ndak lihat, lupa. Diuber saudaraku. Tambahno didik maneh. Gak apa-apa. Lah sama bapak ini, sama si siapa istrinya ini pergi ke bank. Appraisal itu perkiraan ya. Ya betul ya, appraisal namanya. Appraisal. Saudara ditafsir berapa? Dapat berapa? 2,6. Hah? 2,6. Dikit dorong M saudaraku. Oh ya haleluya. Ditobro saudaraku, diambil. Dia dapat 26. Ya 27 apa 26? Oh dia 1,7. Oh ya sorry 1,7. Ono sing ngelekno saudara, malaikat saya saudara. Ya luar biasa. Jadi Tuhan itu adalah berkat saudara itu tidak akan lari kemana-mana. Asal saudara aktif, asal saudara proaktif, saudara mau berubah, jadi saudaraku. Katakan berubah. Sekali lagi berubah. Uduk sebelahku sing berubah ngomong. Aku dewek. Amin. Tepuk tangan panjang buat Tuhan. Ya, terus. Mana ngomong mujizat. Ojo ngomong gak mujizat, pasti terjadi. Hanya dengan sepatah kata mujizat penuhan akan terjadi di kehidupan setiap orang yang percaya. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Katakan, wuh. Apa oleh sing nom-nom itu, sing nom-nom itu. Ada di kuliah itu sana-sana itu. Sing nom-nom itu. Anak Pak Hotma barang. Coba besok lebih dahsyat tuh. Anak Pak Bernard lali. Soalnya mukanya Pak Bernard sama mukanya Pak Hotman berpodo. Jadi lali ya saudaraku ya. Lupa aja saudaraku ya. Ya yang nom-nomin jangan takut. Jangan takut keadaanmu bagaimanapun juga. Percayalah. Gembalamu iki mbiyen gak duwe bapak saudaraku. Saulan setengah nang jero weting. Papa mama cerai saudaraku. Lahir gak ketok. Mukanya papa saya bunder, kotak-kotak, gak ngerti, blas. Tapi jadi gembala, haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara pasti jadi, amin. Oh, ngomong saya enggak. Perkatakan. Satu kata mujizat. Saya enggak percaya. Istri saya ini kan gini. Enak oma nak ngoni Wangit Pak. Rumah Wangit itu enak. Gak bising. Gak ngueng. Ya wis. Rumah tak jual. Gak payu-payu. Wah tapi saya nak mau ngomong. Nek saya ngomong salah. Aku tuh cik angele sih. Salah. Saya nak mau ngomong gitu. Menengahi. Ya. Iki rahasia nih saudara gak duwe duit meneng wae. Aja ngomong gak duwe duit aku engko wong wedi kabeh. Meneng ae meneng gak kalau wong ro kok. Ya kecuali saudara sama orang-orang tertentu yang saudara lihat orang ini bisa diajak doa ya enggak apa-apa. Saya meneng ae. Cuma pasti so aku ngomong sama mama. Wis tak lama. Tuhan tuh tahu lah pasti so. Lakunya luar biasa saudaraku. Lalu golek oma. Aku gak niat saudaraku. Nop Klampis ada 450 meter ini singkat aja ya, 450 meter. Ya, waduh, gede, murah. Tapi kok gak seneng aku. Wis, ndak mau. Dan saya itu paling malas buka ini paling malas ya. Istri saya itu nyatet ya jenenge orang wedok. Catet. Ayo palokin. Aduh, pegel. Wis. Satu kali saya ingat sarapan saudara buka. Duh, Ndek kalau nonton koran, oke deh. Mana namanya Villa Royal, Pakuwon City. Apa namanya? Ono sing didol iki mah, ngene. Lho nek iki gak ono kok. Iki cetas anu. Saudaraku.
Saya ke sana, saudara. Loh, Tuhan siapkan, saudaraku. Gak kate, apa namanya? Perbaiki, karek mlebu tok, komplit. Tadi Tuhan tuh nyediakno kabeh. Sing penting saudara enggak usah takut, sudah. Barang siapa menyepelekan firman akan menanggung akibatnya. Barang siapa taat akan perintah akan mendapat berkat. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya, ayo mesti ngomong. Kalau saudara yang sakit, ojo ngomong sing danda. Terus, ya. Yesus mengajarkan kita. Yesus mengajarkan kepada saudara. Yesus menghimbau kepada saudara. Yesus perintahkan kepada saudara untuk memakai kuasa kata-kata dalam namanya, dalam nama Yesus. Ya, next. This power is the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus mengusir setan. Oh, no sing wedi ambek setan ya kebangetan saudaraku. Ya, ayo. Markus 16 ayat 11. Baca yang keras 2 3. Mandek, siapa percaya angkat tangan? Siapa percaya angkat tangan? Ya. Ayo terus, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mengusir setan demi namaku. Sudah, saudara tidak perlu takut. Wis diceritain bolak-balik toh. Ki Joko Budo 4 kali disuruh datang ke tempat sini untuk mengusir setan nang jero ya. Nak sumur. Gak melayu-melayu setan itu. Tambah seneng. Teko maneh. Oh seneng Ki Joko Budo. Untuk duit terus saudaraku. Teko terus saudaraku. Barang gitu Yesus di dalam Yohanes Gunawan disuruh datang saudaraku. Gak usah tak usir, so. Tak tutup. Sumur tak tutup aja. Sumur tak tutup. Kon glepek-glepek saya nang jero saudaraku. Mati. Artinya saudaraku ya, setan iku wedi ambek kon saudaraku. Lho betul. Iya saudaraku. Engko pas ngene Victor wedi ni Victor iki. Iya saudaraku enggak usah takut ya. Si setan tenang aja. Rumah saya tuh ahli di kakak kuburan. Tengkoraknya 13 tengkorak saudara. Mama gelek saudara diketoki. Loh apa Pak Gunan? Mamaku dukun saudara. Dari gelek diketoki. Lah saya anak Tuhan, enggak pernah diketoki. Satu hari saudara, tak delok nok ndukur tibake tikus. Lho mama saya itu percaya gitu-gitu. So. Mangkane ndok percaya, nok sini lho sing percaya ngono-ngono, bertobat lho ya. Mama saya itu dukun. Mama saya itu saudaraku, orang yang antik karena percaya kayak gitu. Tapi setelah itu bertobat ya. Nek misalnya ndele ceret, ini ceret. Mukae cucuke ngadep sana. Naruh nok meja itu mesti gini mama saya. Ya, ndak boleh berubah. Nek berubah, dek mesti takok. Lah satu kali saudaraku. Istri saya malam bangun tidur kencing. Ngelak. Ngombe. Lah jenenge wong ngantuk ya apa maneh saudara. Mari yang gletak tetak-tar. Ngene, sakane wis kenceng saudara ya. Menisu mama takok. Gun. Sapa? Dek bengi sing ngele ceret. Loh, apa mah? Iki lho. Tak delek kene, foto kene. Kan koyo ta? Boleh ta? Enggak, Mah. Mungkin istri saya itu takut dengan mama saya, mertua saudaraku. Dia ini gak entuk aku lah, gak entuk aku saudaraku ya. Ya toh. Pumpung aku nok gini gak sapa bodhe. Makane sok khotbah kok. Nek sok khotbah sok bales aku. Ndak intermezzo ini saudaraku. Aaron seneng Aaron. Mari gitu saudaraku. Istri saya ditanya ya mama mertuanya. Lid, kau udah pergi ngoyo? Enggak mah. Kau gak ngombe? Enggak mah.
Wah, iki mesti setan sing ngeli. Dalam hati, konyo di setan-setan. Makanya ojo percaya sih kayak ngono. Amin. Lho Pak, tapi ono setan. Ono, tapi gak usah diladeni. Saudara ngeladeni, tambah saudara bikin mainan. Ya, terus. Nah, kuasa dalam nama Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit. Katakan, kuasa dalam nama Yesus menyembuhkan penyakit. Waduh saudara, kalau Tuhan Yesus itu nganjurkan, meretakan, tapi saudara menengai. Salah. Gak usah ngenteni gembala, doakan orang sakit, pasti sembuh. Pasti sembuh. Ya. Yuk. Matius 10 ayat 8. Yang keras, 2, 3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan apa? Sembuhkan penyakit. Tahirkan orang kusta. Kamu terima cuma-cuma. Jangan dikomersilkan. Wah, nanti lihat. Datang dewek berkat itu. Ya, sembuhkan. Kau usah tanya apa gembala. Doa dan dewek dalam nama Yesus. Saya alergi ambeien. Udah. Umur 64 saudaraku. Sehat. Saya tambah cilik wetengku saudaraku. Durung mangan. Siapa nanti kejak saya makan, ayo. Enggak saudaraku ya. Ya, next. Yang keras bacanya, 2, 3. Perkataan iman memiliki otoritas paling tinggi. Ngomongo ambek awakmu dhewe. Lalu terus belajar lakukan. Saudara, gak angel meluk Tuhan itu. Gak angel. Ya, dilakoni, dipraktekno. Ya. Terus next. Wah, ini mengano nonton gereja cok dolenan ae. Ayo yang keras, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini ceritanya saudaraku. 12 pengintai. Orang-orang pilihan. Ya, pemimpin-pemimpin dari orang Israel. Tiap suku satu pemimpin dipilih sama Musa. Perintahkan masuk ke tanah Kanaan. 12 orang ini sama-sama di dalam tanah Kanaan. Disuruh nyelidiki. Tidak kurang, tidak lebih. 40 hari kali 24 jam. Mereka masuk ke sana, mereka melihat yang sama. Ngalami yang sama, tanahnya subur, anggurnya, madunya, apalagi susunya melimpah ruah. Tapi 12-nya laporan pada Musa hal yang berbeda. Yang 10 ngomong, aduh benar, tanah Kanaan itu limpah dengan susu dan madu, tapi penghuninya tinggi, besar. Kita ini seperti belalang nanti ditelan habis. 10 orang ngomong gitu. Iki pilihan loh. Orang Kristen loh ini. Pilihan loh ini. 10 orang ini ngomong kayak gitu. Sing 2. Siapa namanya? Yosua sama Kaleb. Ngomong, jangan takut. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan telan habis mereka. Wedian tenan saudaraku. Ini kata-kata iman. Halo? Ini kata-kata iman. Dia tahu, tapi dia ngomong. Dia percaya. Nah, bangsa Israel samono akeh saudaraku mau ngerajam namanya.
Yosua sama Kaleb. Makanya tadi orang naik mengatakan kebenaran, gak usah takut lah. Yang bela itu Tuhan. Amin. Akhirnya Tuhan ngamuk, saudaraku. Gak usah dibales, itu urusannya Tuhan kok, saudaraku. Saudara sama mereka, gak usah bales, jangan naik. Ya, daripada saudara bales sampai sakit hati, saudaraku. Lalu datang Musa sama Tuhan. Tuhan ngomong, Musa! Rungokno ya. Ngomong ambil orang Israel itu. Ah ini omongannya. Katakan kepada mereka demi aku yang hidup. Oh Tuhan sampai sumpah kayak ngono saudaraku. Demi aku yang hidup. Hati-hati dengan mulut saudara. Demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu apa katakan. Yang keras, 2, 3. Bahwasanya seperti yang kamu apa? Siapa yang katakan ini? Orang Israel. Hati-hati ya nek ngomong ya. Maka akan aku lakukan kepadamu. Hari ini ngomong. Kata-kata iman. Mancep. Mujizat. 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 Pokoknya Tuhan akan tuntun saudara, bimbing saudara. Saya tidak bisa apa-apa saudaraku. Saudara di mana-mana saya tidak ngerti. Saya sama istri saya ngomong di sini. Tapi ada roh Tuhan di dalam saudara. Yang meneguhkan saudara. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Haleluya. Ayo bangkit berdiri. Saya undang hamba Tuhan maju ke depan. Bapak kami sudah belajar. Dan Engkau menuntun kami. Engkau memimpin kami. Engkau membimbing kami Tuhan. Karena perkataanmu ya dan amin. Kami sadar. Ampuni kalau kami salah. Kami mau memperkatakan. Kami tidak melihat situasi. Kami tidak melihat keadaan. Kami tidak mau bersandar dengan manusia. Tapi kami bersandar kepadamu. Kalau sebentar kami juga ambil perjamuan kudus. Layakkan kami. Kuduskan kami Tuhan. Supaya kami semuanya Tuhan. Terus pulih Engkau. Bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Biar dilayani dengan baik oleh hamba-hambanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu Tuhan. Yes, Engkau menggantikan kami menerima hukuman supaya kami tidak dihukum lagi. Dan Engkau memberikan roh-Mu, memberikan kemenangan kepada kami. Yes. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bagi saudara yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Glory, haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Yes Lord, thank you. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Oh haleluya Tuhan. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Yes, glory, glory, haleluya. Kaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Terima kasih. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan apa yang Tuhan katakan saat malam-malam terakhir dia masih di muka bumi. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku." Tubuhnya tidak pernah sakit. Kalau saudara bersekutu atau makan tubuhnya, maka segala penyakit saudara disembuhkan. Saudara sehat, panjang umur, nama Tuhan dipermuliakan. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Aku berkata-kata sebab itu aku percaya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Dia telah menanggung, dia dicambuk keluar darah. Dia menerima hukuman supaya saudara tidak dihukum. Dia yang tidak berbuat dosa dibuatnya menjadi dosa supaya saudara yang dibenarkan oleh Allah. Inilah perjanjian baru ini meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, fokus kepada Tuhan Yesus. Ucapkan syukur terima kasih atas karyanya yang agung, karyanya yang mulia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup. Amin. 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 Karena salibmu ku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu.
karena salibmu. Yes. Karya salibmu luar biasa. Karena salibmu. Oh, haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sorak-sorai yang panjang. Ku hidup. Yes. Karena salibmu ku menang. Engkau yang Yes, berkuasa, Lord. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sorak-sorai kemenangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan. Kau perintahkan kami untuk berkata-kata iman dalam nama-Mu. Kami percaya segala penyakit kami oleh bilur-Mu Kau sudah sembuhkan Tuhan. Putus asa, putus pengharapan, dengan iman percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami semangat kebangkitan Tuhan. Tuhan, mereka yang mengalami kesusahan dalam ekonomi, hari ini pintu langit terbuka, berkat Tuhan tercurah dengan ajaib Tuhan. Kau akan menuai berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua berkata, amin. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Silakan dikumpulkan gelas-gelasnya. Ya, saudaraku, sebelum saudara memberi, ini minggu pertama saudara beri kesempatan, saya bacakan firman Tuhan untuk mengingatkan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberinya kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Saudaraku yang kasih, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, supaya kita benar-benar melakukan, tidak menyepelekan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kesempatan istimewa Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, untuk menabur buat pekerjaan-Mu, dan kami tahu Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan, oh Tuhan, tempat ini, dan kami percaya kami dapat membelinya bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena iman percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi Tuhan dengan segenap hati kerelaan kami Tuhan. Seperti apa yang telah Engkau firmankan Tuhan, bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam rumahku supaya ada makanan. Dan Tuhan, Engkau berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai Engkau berkelimpahan. Terima kasih, kami mau taat Tuhan, seperti apa yang telah Engkau katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua berkata, amin. Silakan saudara maju ke depan. Saya minta siapa? Yosua. Ya, kita akan lihat KB News. Shalom semuanya, mari bersama kita menyaksikan KB News. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam pada hari Kamis 11 Mei 2017 pada jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Roy Iskandar. Hadirilah ibadah raya hari Minggu 14 Mei 2017 sebanyak 3 kali ibadah. Yang pertama pada jam 7:30 pagi, yang kedua pada jam 10 pagi, dan yang ketiga pada jam 5 sore. Dengan pembicara Pendeta Sigit Purbandoro. Ibadah disertai dengan kebaktian anak. Mari ajak semua kenalan, keluarga, dan teman-teman lainnya. Juga hadirilah ibadah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus.
Pada hari Kamis 25 Mei 2017 diadakan sebanyak 2 kali ibadah. Yang pertama pada jam 10 pagi dan yang kedua pada jam 4 sore. Dengan pembicara Pastor Jacqueline Selose dan tim dari Jakarta. Mari ajak rekan, keluarga, dan kerabat-kerabat kita lainnya untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Bersama kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus atau yang sudah lama tidak beribadah. Mari ajak mereka beribadah bersama di gereja Keluarga Allah Blessing. Dan berikut adalah cuplikan untuk acara-acara khusus KAB. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 25 Mei 2017. Di tempat ini ada 2 kali ibadah, jam 10 dan jam 4 sore. Kita akan bersama-sama dilayani oleh Ibu Jacqueline Selose. Beliau juga akan kesaksian, firman juga akan memuji Tuhan. Lalu untuk penayangan Musa tanggal 22 Juni di tempat ini adalah opera dari Amerika. Ya, opera dari Amerika tentang Musa, cuma nanti ada translate bahasa Indonesianya, teks Indonesianya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat. Jam 6:30 di tempat ini. God uses foolish and broken things to accomplish his Ini work. per tiketnya sekitar 70 sampai 80 dolar. 1 juta ya. Dolar 13.000 berarti 1 jutaan untuk masuk per orang. Dan setiap hari penuh 1.500. God is watching over you. He will always be watching over you. Ya, tanggal 22 Juni di tempat ini jam 6:30 malam. Cuman untuk event yang paling dekat, acara paling dekat yaitu tanggal 25 Juni. Saya dorong 25 Mei, mohon maaf. Saya dorong Bapak Ibu untuk acara Jacqueline Selose. Di tempat ini 2 kali ibadah, tolong dicatat jam 10 dan jam 4. Ya, jam 4 sore dan semua ibadah akan dilayani oleh Ibu Jacqueline Selose. Lalu untuk PPC bagi Bapak Ibu yang mau ambil bagian untuk para pengusaha, bisnismen, Bapak Ibu bisa menghubungi counter belakang. Lalu saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di bidang LED, ya, karena LED ini masih ngangsur Bapak Ibu, masih cicilan. Kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semuanya, amin. Jadi kita perlu proses juga, jadi kalau Bapak Ibu lihat background belakang sudah ganti, kenapa? Karena kalau hitam lebih enak, lebih fokus gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ke depan kita juga mau ganti karpetnya juga, cuman ya alon-alon Bapak Ibu, nggak langsung. Cuman saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan dan Tuhan akan menjangkau, Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa, 1.500 jiwa akan berdoa, menyembah Tuhan dan bersorak di tempat ini. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih besar kecil, ya berapapun itu saya percaya bahwa Tuhan tidak tutup mata, Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Saudaraku, dukung doa. Kalau saudara ingat, kemarin saya ditelepon, Kogun, diceluk no Amerika. Ya. Waduh, aku iki jadone lu males. 26 jam saudaraku naik pesawat. Loh, iki diurusno tikete. Waduh, kapan? Bulan 6. Waduh, wis pokoknya nek tiketnya itu berarti kon lunga. Saudara masih ingat saya 2 tahun yang lalu saya berangkat, saya dikasih visa 5 tahun sama Dubes Amerika. Ingat enggak saya ngomong apa? Nek aku dikei visa 5 tahun berarti aku pasti dikokon budal maneh lah temenan saudaraku ya. Jadi ngomong sing mantep saudaraku. Yo aja ragu-ragu. Ngomong sing mantep, aku diberkati. Blek-blekan. Anak saya, aku melok jar. Bayarnya dhewe. Iya. Mana nek ngomong sing mantep saudara. Saya dulu masih ingat waktu saya di TP. Saya ngomong apa? Tuhan, saya minta Tuhan. Tempat yang besar di tengah kota Tuhan. Tapi saya salah oleh ngomong. Gak ngomong Tuhan, kayak orang tok enggak. Dikei tapi kontrak.
tempat ini saudaraku. Tapi baru tak balik, Tuhan aku, Tuhan minta tolong Tuhan. Saya masih bisa beli Tuhan. Bisa tondo-tondoi. Tanda itu kecil apa besar? Tanda itu kecil apa besar? Nek tondo gede, gasok melaku saudaraku, sampai kendaraan saudaraku ya. Ini tanda-tandanya sudah ada. Apa tandanya Pak Gunawan? Tandanya saudaraku banyak sekali. Izin gereja sudah ada. Orang 20 tahun lebih, Pak Vivit itu tidak ada izinnya saudara. Kita izin komplit. Dibangun 3 lantai. Wah, tak imani ngono saudaraku. Mari kunono sing ngomong, kurang Pak, 4 lantai, yo 4 lantai. Engkau ditambah sak lantai mana ya. Ya soalnya gambarnya 3 lantai saudaraku. Ya, jadi dalam hidup saudara tidak usah takut. Kalau saudara anak Tuhan, ngomong. Soal kerja apa ngomong, saya diberkati. Mana melakukan, kita